Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berada di tempat yang sederhana ini. Perkenalkan, nama saya Rosvika dengan NIM 2021A1C234 kelas D, Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Langsung saja di sini saya akan memaparkan sebuah makalah saya yang berjudul tentang politik hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Langsung saja pembahasan pengertian otonomi daerah. Otonomi yang berasal dari kata autonoms, bahasa Yunani, mempunyai pengertian mengatur diri sendiri. Pada hakikatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui perbedaan potensi daerah secara optimal. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang nomor 22 tahun 1999 pasal 14 menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang luas sebenarnya merupakan penjabaran dari desentralisasi secara utuh. Idealnya pelaksanaan otonomi yang luas harus disertai pula dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, perbedayaan, dan partisipasi masyarakat. Pengambilan potensi dan keanekaragaman daerah yang difokuskan pada peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Undang-undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disusun sejak Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa para pimpinan negara dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai pimpinan negara saat ini sudah memikirkan betapa penting otonomi daerah mengingat wilayah Indonesia yang demikian luas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. B. Tujuan otonomi daerah: 1. Meningkatkan pelayanan umum. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan daya asing daerah. 4. Nilai dasar dan sterilisasi. 5. Nilai dasar unistik. C. Perubahan budaya sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif seperti beberapa contoh yang telah menulis sebuah di atas. Selain itu, otonomi daerah juga telah membawa perubahan-perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pengertian budaya atau kebudayaan dari arti luas menurut adalah mencakup pengetahuan, kepercayaan moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat melalui proses belajar. Dampak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 60 tahun Indonesia merdeka, otonomi daerah turut mengiringi pula perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan karena pimpinan negara yang menerapkan demokrasi terpimpin cenderung bersikap otoriter dan sentralitis dalam melaksanakan pemerintahannya. Demikian pula pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan demokrasi Pancasilanya, pelaksanaan pemerintahan masa cenderung bersifat sentralitis dan otoritas. Selain itu, pada kedua masa tersebut banyak terjadi distorsi kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah.
Tentu saja kita belum dapat melihat dampak dan pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah pada kedua masa itu. Karena pada kenyataannya otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya walaupun sudah banyak undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut. Pada masa reformasi, tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah sangat gercep sehingga pemerintah secara serius pula menyusun kembali undang-undang yang mengatur otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah 2 tahun melalui masa transisi dan sosialisasi untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka otonomi daerah secara resmi berlaku sejak tanggal 19 Januari 2021 pada masa pemerintahan Presiden Abdul Chahama Wats. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah dilakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu. Kelompok masyarakat ini tidak terlalu antusias memberikan dukungan ataupun menuntut program-program yang telah ditetapkan dalam otonomi daerah. Di sisi yang lain, ada kelompok masyarakat yang sangat optimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah karena kebijakan ini cukup aprisa dan didukung oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Selain dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut di atas, juga ada dampak positif yang memberikan harapan keberhasilan otonomi daerah. Suasana daerah dengan berbagai macam cara. Seluruh komponen masyarakat mulai dari pemerintah daerah dan anggota masyarakat umumnya diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya dan dapat melakukan inovasi di berbagai bidang. Pengembangan dan informasi bidang-bidang dan sumber dayanya yang dahulu kurang menarik perhatian untuk dikembangkan, secara dapat menjadi potensi andalan dari daerah. Selain itu, otonomi daerah memacu menumbuhkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, memacu kompetensi yang sehat, kekuasaan sesuai dengan kompetensi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Menjak abad 21 ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan otonomi daerah. Pengalaman masa lalu yang kurang menggembirakan dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan menjadi pemegang kuat untuk mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan hakikat dan tujuan yang mulia. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hal untuk menakutkan bila dipahami dengan benar dan proporsional. Banyak daerah yang telah menunjukkan prospek yang menggembirakan. Sekian pemaparan video dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.